Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Dan untuk teman-teman yang belum follow akun Snack Video saya, silakan teman-teman follow karena akan saya upload terus informasi seputar kesehatan di akun Snack Video. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, sebelum-sebelumnya sudah kita bahas tentang batu ginjal. Nah, jadi memang batu itu bisa terbentuk di ginjal ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Yang belum nonton videonya silakan tonton video saya sebelumnya, di searching saja ya. Nah, kemudian teman-teman, ya selain batu bisa terbentuk di ginjal, batu itu juga bisa terbentuk di kandung kemih ataupun kantung kencing ya, baik pada laki-laki ataupun pada perempuan. Nah, jadi harus hati-hati. Nah, pada video kali ini kita akan membahas batu kandung kemih bisa saja menghampiri kamu. Saya jelaskan sedikit ya. Dok, apa sih batu kandung kemih itu? Nah, jadi teman-teman ya, batu kandung kemih itu adalah kristal yang terbentuk ya akibat teman-teman tidak buang air kecil secara tuntas. Nah, kalau teman-teman tidak buang air kecil secara tuntas ya, ini bisa saja mengendap ya kristal-kristal tadi ya terbentuk dan kemudian akhirnya jadi batu. Nah, jadi penting ya untuk membuang air kecil ataupun ketika buang air kecil itu benar-benar sampai tuntas. Jadi jangan buru-buru ya, jangan cepat-cepat ya, biar benar-benar tuntas. Nah, memang batu kandung kemih ini bisa terjadi pada siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, tetapi memang kasusnya itu lebih sering pada laki-laki. Tetapi bukan berarti perempuan tidak bisa kena ya, itu bisa juga. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu harus hati-hati. Dok, kemudian apa saja gejalanya? Nah, jadi teman-teman ya, kalau seandainya batunya itu kecil ya tentu tidak ada gejala yang serius ya. Kalau kecil itu bisa keluar ya, bisa keluar ketika teman-teman buang air kecil. Nah, yang jadi masalah itu kalau seandainya batunya besar ya. Kalau besar tentu akan menimbulkan gejala, ataupun misalkan batunya kecil tetapi tidak bisa keluar, itu lama-lama bisa jadi besar. Nah, ataupun ketika batunya sudah mulai menutupi saluran keluar ya, tentu itu juga akan menimbulkan gejala. Gejala yang bisa teman-teman rasakan diantaranya yang pertama itu teman-teman bisa merasakan sakit perut di bagian bawah ya, ataupun kadang-kadang ya pada laki-laki itu tentu alat kelaminnya itu bisa terasa nyeri. Yang kedua, kesulitan ataupun bisa nyeri ya ketika buang air kecil ataupun anyang-anyangan. Nah, ini bisa teman-teman rasakan. Yang ketiga, teman-teman lebih sering buang air kecil di malam hari. Nah, ini harus hati-hati ya. Yang keempat, ya urin bisa saja berubah warna ya, bisa jadi lebih gelap ya, kemudian urin juga bisa kemerahan ataupun ada darah di situ. Dan juga yang terakhir, yang kelima, ya ketika teman-teman buang air kecil tentu ini akan sedikit susah ya, bisa dipengaruhi oleh posisi. Misalkan posisi-posisi tertentu itu buang air kecilnya itu lebih lancar. Nah, ini harus hati-hati dan harus waspada ketika teman-teman mengalami gejala ini. Dok, apa saja sih penyebab batu kandung kemih? Nah, jadi teman-teman ya, batu kandung kemih bisa tercipta ketika teman-teman buang air kecil itu tidak tuntas. Nah, kalau buang air kecil tidak tuntas ataupun urin yang tersisa di kandung kemih, ya itu kan terkonsentrasi ya. Nah, akhirnya ya karena urin tadi terkonsentrasi, ya ini bisa muncul ataupun bisa membentuk akhirnya kristal-kristal ya yang mengendap tadi, bisa timbul kristal yang akhirnya tercipta batu mineral. Nah, inilah kenapa bisa muncul batu kandung kemih. Ataupun memang teman-teman itu ada masalah kesehatan yang bisa mempengaruhi untuk pengosongan kandung kemih. Nah, misalkan teman-teman yang pertama itu terkena pembesaran kelenjar prostat. Nah, ini pada laki-laki. Ketika teman-teman kelenjar prostatnya itu membesar ya ataupun bengkak ataupun bisa dibilang BPH. Nah, ini tentu akan mengganggu untuk mengeluarkan urin dengan lancar. Jadi pengeluaran urinnya pasti terganggu. Nah, ini bisa saja ya faktor yang menyebabkan teman-teman akhirnya terbentuk batu kandung kemih.
Yang kedua, kandung kemih neurogenik. Nah, maksudnya teman-teman di sini ada kelainan di kandung kemihnya dalam mengosongkan isinya. Nah, tentu ketika kandung kemih tidak bisa berfungsi dengan baik, ya pasti ya ada sisa urin di kandung kemih tersebut. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu penyebab. Yang ketiga, peradangan. Nah, ketika teman-teman mengalami peradangan terutama di kandung kemih, ya bisa saja nanti lama-lama terbentuknya batu mineral di situ. Jadi harus hati-hati ketika mengalami peradangan, ya sebaiknya diobati. Yang keempat itu batu ginjal. Nah, batu ginjal tadi ya kalau seandainya dia turun ke bawah ya tapi tidak keluar ke urin, tidak keluar melalui urin, dia bisa mengendap di kandung kemih. Lama-lama itu tadi ya, batu yang turun tadi bisa membesar yang akhirnya mengganggu teman-teman, yang mengganggu aktivitas teman-teman, ya mengganggu proses teman-teman buang air kecil. Yang kelima, sistokel. Nah, ini pada wanita ya. Nah, pada wanita seiring bertambahnya usia dan ada penyebab-penyebab tertentu, ya ini sudah saya bahas di video sebelumnya tentang sistokel. Nah, ini bisa saja ya kandung kemihnya itu posisinya berubah ataupun melemah, yang harusnya terfiksasi dia melemah turun ya. Nah, ketika turun itu bisa mengganggu proses pengosongannya ya, proses pengosongan urin, dan akhirnya nanti bisa timbul ataupun terbentuknya batu di situ. Dok, apa saja cara untuk mencegah batu kandung kemih? Nah, jadi teman-teman ya ada beberapa cara ya supaya teman-teman dan kita semua tidak terkena batu kandung kemih ataupun memiliki batu kandung kemih. Di antaranya yang pertama itu minum banyak air. Nah, jadi teman-teman jangan sampai malas minum. Ya, jangan sampai teman-teman minum ketika haus saja, ya seperlunya saja ya, minimal 2 liter. Ya, kenapa? Dengan kita minum cukup, tentu ini kita akan sering buang air kecil ya. Nah, proses pengosongan kandung kemih itu penting ya supaya itu tadi ya tidak terkonsentrasi, tidak tinggi mineral-mineral di situ dan akhirnya terbentuk kristal dan terbentuk batu mineral. Nah, itu ya, jadi penting ya untuk tetap minum banyak air. Yang kedua, jika teman-teman terkena infeksi saluran kemih, saluran kencing, ya sebaiknya memang diobati sampai tuntas. Ya jangan sampai teman-teman membiarkannya ya ataupun menyepelekannya dengan harapan nanti sembuh sendiri. Nah, sebaiknya memang benar-benar ya diobati ataupun diatasi sampai selesai. Yang ketiga, tidak menahan buang air kecil. Nah, teman-teman ya ketika terasa buang air kecil, memungkinkan waktu dan kondisi tempatnya, silakan langsung dibuang, jangan ditahan-tahan. Ataupun misalkan teman-teman ya terkena infeksi saluran kencing, biasanya kan itu kencingnya terus-terusan, sedikit-sedikit tapi terus. Nah, kemudian teman-teman malas dan menahannya, itu nggak boleh ya. Jadi walaupun kencingnya terus-terusan ya tetap ya lakukan, buang sampai selesai, buang sampai tuntas, jangan ditahan-tahan. Nah, itu tadi teman-teman ya tentang batu kandung kemih. Itu bisa mengenai siapa saja, bisa menghampiri teman-teman semua, jadi memang harus hati-hati. Intinya ya ini bermula dari urin yang terjebak ataupun karena teman-teman buang air kecil tidak tuntas ataupun ada gangguan buang air kecil ya, jadi nggak bisa tuntas. Nah, jadi teman-teman memang penting ya untuk membuang air kecil sampai tuntas, sampai benar-benar selesai. Jadi jangan buru-buru ya, jangan dikejar waktu ya, ataupun karena hal mendesak buangnya cuman yang di ujung-ujung saya. Ini nggak boleh ya. Kalau sudah terbentuk batu di saluran kemih, tentu ini kondisi yang tidak sehat, kondisi yang bisa membahayakan kesehatan teman-teman ya. Buang air kecil bisa sakit tadi ya, bisa mengganggu, posisinya kadang lancar ya, kadang posisi tertentu jadi tersumbat ya, jadi macam-macam. Oke teman-teman ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, amin. Semoga yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan, amin. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Salam sehat, sampai jumpa.